5 April 1994. Sebuah tanggal yang mengubah sejarah musik rock selamanya. Kurt Cobain, ikon grunge dan suara generasi 90-an, ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Seattle. Laporan resmi menyebut kematiannya sebagai bunuh diri. Namun, satu benda kecil yang tertinggal di lokasi kejadian terus memicu pertanyaan hingga hari ini. Sepucuk surat. Di video ini, kita tidak mencari kesimpulan. Kita hanya menelusuri jejak yang ditinggalkan. Tubuh Kurt ditemukan di sebuah ruangan kaca kecil di atas garasi rumahnya, 3 hari setelah ia meninggal. Seorang teknisi listrik menemukan jasadnya tergeletak di lantai. Di dadanya, terdapat senapan Remington Model 11. Di dekatnya, sebuah pot bunga menopang secari kertas dengan tinta merah. Surat yang kemudian dikenal sebagai surat terakhir Kurt Cobain. Surat itu ditulis menggunakan pulpen merah. Sejumlah ahli grafologi dan penyelidik independen, termasuk Tom Grant, mencatat sesuatu yang tidak biasa. Surat ini terasa seperti memiliki 2 nada yang berbeda. Bagian awalnya berbicara tentang kelelahan, tekanan industri musik, dan hilangnya rasa tulus saat bermusik. Namun, bagian akhirnya berubah menjadi kalimat perpisahan yang sangat final. Beberapa peneliti mencatat perbedaan tekanan tulisan dan ukuran huruf di bagian akhir surat. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan, apakah seluruh surat ditulis dalam satu kondisi mental yang sama, atau ditulis dalam waktu yang berbeda? Pertanyaan ini tidak pernah memiliki jawaban resmi. Hal lain yang menarik perhatian adalah kepada siapa surat ini ditujukan, bukan kepada istrinya, Courtney Love, atau putrinya, Frances Bean Cobain. Surat itu dialamatkan kepada Bodda, teman imajiner Kurt sejak kecil. Sebagian psikolog melihat ini sebagai bentuk regresi emosional akibat tekanan berat. Namun bagi sebagian lainnya, pilihan nama ini justru menambah lapisan misteri pada surat tersebut. Laporan toksikologi juga sering menjadi bagian yang diperdebatkan. Disebutkan bahwa kadar heroin dalam darah Kurt mencapai 1,52 mg per liter, angka yang secara medis dianggap sangat tinggi. Sejumlah ahli mempertanyakan apakah seseorang dengan kadar tersebut masih mampu melakukan tindakan kompleks secara sadar. Namun, laporan resmi tidak mengubah kesimpulannya. Senapan Remington Model 11 yang ditemukan di lokasi juga menimbulkan diskusi panjang. Senapan ini tergolong panjang, dan sebagian orang mempertanyakan mekanisme penggunaannya. Kurt ditemukan masih mengenakan sepatu. Selain itu, laporan forensik menyebutkan tidak ditemukannya sidik jari yang dapat dibaca pada senjata tersebut. Sebuah detail kecil yang terus disebut dalam berbagai analisis, namun tidak pernah menghasilkan kesimpulan baru. Tom Grant, detektif swasta yang awalnya disewa Courtney Love untuk membantu mencari Kurt sebelum kematiannya, kemudian menjadi salah satu suara yang mempertanyakan hasil penyelidikan resmi. Ia mengumpulkan rekaman percakapan dan catatan pribadinya sendiri. Namun, semua itu tetap berada di luar kesimpulan hukum yang diakui negara. Di masa-masa terakhir hidupnya, Kurt disebut-sebut ingin menjauh dari nirvana dan tekanan industri musik. Beberapa laporan menyebut ia menolak proyek besar dan ingin perubahan hidup. Apakah ini sekadar fase kelelahan atau sesuatu yang lebih dalam, tidak pernah benar-benar terjawab. Hingga hari ini, surat terakhir Kurt Cobain tetap menjadi artefak sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menjelaskan, dan tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya ada, sebagai potongan kata yang ditinggalkan di sebuah ruangan kecil, pada sebuah pagi di bulan April. Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran sepenuhnya. Namun, surat itu tetap menjadi pengingat bahwa tidak semua cerita berakhir dengan kejelasan. Dan terkadang, yang paling mengganggu adalah pertanyaan yang dibiarkan terbuka. Bukti senyap, menyingkap fakta di balik keheningan.